berjumpa kembali dalam kegiatan ibadah pagi ini. Berharap semua dalam keadaan sehat. Kalau sebentar nanti kalian akan mengerjakan soal PTS, tapi kita mau siapkan diri kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, selamat pagi Bapa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Tuhan, sungguh kami berterima kasih kepadamu buat segala berkat karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari baru yang telah Tuhan berikan, biarlah Tuhan kami mau mengawali hari kami ini Tuhan dengan melakukan ibadah Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan merupakan ibadah yang menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, Bapak Ibu guru yang melayani anak-anak kami di rumah, pribadi lepas pribadi Tuhan, jamaah Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami semua bisa mengikuti kegiatan ibadah kami dengan sungguh-sungguh, dan ibadah kami dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Semuanya balik berdiri ya, kita pujikan pujian ini dengan semangat. Walaupun di rumah masing-masing, tapi tidak mengendurkan semangat kita dalam memuji Tuhan. Haleluya.
terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sambung dengan pujian berikutnya. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan. Orang-orang yang mencintai kita ada di sekeliling kita, membuat perasaan kita menjadi bahagia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tanpa memandang
buat orang tua kalian juga ya. Kami juga Bapak Ibu guru. Tapi apapun situasi dan kondisinya, kita tetap mau hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kita mau tetap mencintai Tuhan Yesus, tidak akan berubah sampai kapanpun. Kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakaikanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mencintai Engkau, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini kami anak-anakmu. Pakailah hidup kami untuk kami dapat Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kami bahwa kami adalah anak-anak
surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang-orang sekeliling kami. Tuhan, ajar kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kembali Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat membentuk kepribadian kami, terlebih anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk semakin baik, semakin menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu saja Tuhan, kehendak hati-Mu saja Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Immanuel Situbondo ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk dapat pagi hari ini kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan saat pagi hari ini Bu Utami beri judul Sang Juara. Nah, pasti anak-anak senang kalau mendengar juara. Nah, siapa yang tidak senang kalau suatu saat kita ikut lomba lalu kita jadi juara, entah itu juara harapan 1, juara 3, juara 2, apalagi juara 1 ya. Pasti anak-anak akan bangga. Nah, pada satu saat ya, ini cerita ini mungkin bertahun-tahun yang lalu ya. Satu saat ada lomba mobil balap mainan ya. Ada satu lomba yaitu mobil balap mainan. Nah, suasananya sungguh meriah. Karena apa? Karena waktu itu sudah final. Nah, ada empat mobil beserta anak-anaknya yang tersisa di final. Mungkin pada babak sebelumnya itu ada ratusan yang ikut ya, ikut mobil balap mainan ini. Nah, tersisa mungkin semifinal ada diambil 10. Lalu ternyata diadu tinggal 4 yang masuk ke final. Nah, anak-anak, syaratnya mobil mainan itu harus buatan sendiri ya. Bukan seperti sekarang kalian punya mobil mainan dengan remote ya, bukan itu ya. Tapi waktu itu yang dilombakan adalah mobil buatan sendiri. Terserah bahannya dari apa, terserah. Pokoknya mobil itu ketika diadu, didorong oleh anaknya, ya diberi tekanan, itu yang paling awal datang di garis finish itu yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, salah seorang peserta di situ bernama Max ya. Mobilnya tak istimewa anak-anak dibandingkan 3 temannya yang masuk final ya. Tetapi kini ia masuk dalam 4 besar. Kan berarti ada satu apa yang istimewa dari mobil ini, meskipun tampilannya tidak begitu menarik dibanding semua lawannya ya. Nah ya, mobil Max itu tak begitu menarik sehingga banyak orang mencibirkan, pasti dia tidak menang ya. Bentuknya seperti itu ya, pasti dia tidak menang. Nah, tapi satu saat ya anak-anak, ketika akan dimulai ya, pertandingan itu akan dimulai, Max minta izin kepada panitia, Pak, bisa tunggu sebentar ya. Bisa tunggu sebentar, 2 menit atau 3 menit ya. Kemudian oh ya silakan. Nah, panitia mempersilahkan. Apa yang dilakukan Max dengan komat kamit? Max apa anak-anak?
dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian setelah selesai, ya Pak, saya sudah siap Pak. Nah ya, dimulailah. Ya, 3, 2, dor, ya ada suara ya. Kemudian dihentakkan semua ya, mobil-mobil itu ya, diluncurkan dalam lintasan masing-masing. Ada 4 lintasan ya untuk mobil-mobil karena tersisa 4 finalis. Nah kemudian ada suara ramai ya di sebelahnya, ayo cepet semua apa ya, anak-anak memberi support ya kepada masing-masing mobil dan anak yang ada di situ ya. Ayo cepat, ayo maju. Tidak mungkin bilang ayo mundur, malah kalah ya. Ayo maju cepat gitu ya. Nah, di ujung garis finish anak-anak apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata mobil buatan Max inilah yang dinyatakan sebagai pemenang karena dia sampai lebih dulu di garis finish. Nah ya, betapa senangnya Mark langsung bilang terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Hingga akhirnya sang pemenang harus diumumkan, naik ke atas mimbar itu ya sebagai pemenang ya. Kemudian Mark naik, dipanggil namanya juara pertama. Max naik ke atas, kemudian salah satu bapak itu tanya, anak-anak ya tanya, hei jagoan, dia bilang ya, ngasih selamat, hei jagoan, kamu tadi pasti berdoa ya kepada Tuhan bahwa ya doamu pasti isinya Tuhan supaya aku menang, bisa mengalahkan teman-temanku yang lain. Begitu kan doamu, makanya kamu sekarang menang. Katanya bapak panitia tadi. Mark terdiam ya. Oh maaf ya Pak, saya tadi tidak berdoa begitu. Sepertinya tidak adil kalau saya berdoa meminta Tuhan menolongku untuk mengalahkan orang lain. Tidak adil ya, masa teman-temanku kalah ya. Begitu katanya. Tadi aku hanya berdoa memohon kepada Tuhan supaya aku tidak menangis. Begitu Pak doaku tadi, supaya aku tidak menangis kalau aku kalah, kalau aku tidak jadi pemenang, supaya saya kuat meskipun tidak jadi pemenang atau juara 1. Lalu semua orang terdiam ya. Waktu dia berkata demikian, kan diwawancarai gitu ya anak-anak ya. Semua orang terdiam ya. Anak-anak, terkadang kita banyak kali kita ketika mengikuti lomba apapun ya, lomba pelajaran, lomba apa, kita secara tidak sengaja kita egois berdoa, Tuhan supaya jadikan aku pemenang, Tuhan jadikan aku nomor 1, Tuhan kalahkan teman-temanku yang lain. Nah ya, ternyata kita belajar dari cerita Max tadi ya. Dia berdoa kepada Tuhan hanya supaya dia tidak kecewa, dia tidak menangis ketika dia tidak jadi pemenang. Anak, inilah doa yang diperkenan oleh Tuhan ya, karena kita berdoa sesuai kehendaknya. Kita memang semua ingin menang ya, apalagi kalian menghadapi PTS, ingin semua nilainya 100, kalau bisa 1000 Bu, saya enggak puas nilai 100 misalnya ya. Nah biar temanku kalah sama aku nilainya. Nah kadang-kadang kita punya pikiran begitu anak-anak, ternyata itu tidak diperkenan Tuhan ya. Nah hasil misalnya kita sudah belajar dengan ngotot ya, tapi hasilnya mungkin kita salah 1, salah 2, atau mungkin salah 5, tidak apa-apa ya. Tuhan masih menyertai kalian dengan hasil tersebut.
Tuhan mau lihat ya, apa kalian bersyukur pada Tuhan dengan hasil yang sudah Tuhan berikan, dengan upaya kalian belajar ya. Jangan sampai kita jadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah belajar tapi kok nilaiku begini, tidak 100. Tuhan ini jahat. Jangan sampai begitu anak-anak ya. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita ya. Bayangkan ya, dari kemarin kalian memasuki PTS dengan tubuh yang sehat, dengan tidak ada gangguan penyakit apapun. Itu Tuhan sudah lindungi kalian, sudah pelihara kita dengan baik. Syukur kepada Tuhan ya, kita sudah diberi perlindungan ya. Kita belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Anak-anak ya, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ya, bukan menurut kehendak kita, keinginan kita, tapi menurut kehendaknya ya. Oke, kita mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita belajar berdoa ya, supaya apa? Doa kita, Tuhan jadikan sesuai dengan kehendak-Mu ya. Pasti Tuhan akan nyatakan ya. Kalau bukan sekarang waktunya, mungkin besok ada lagu ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Nah, itu waktunya Tuhan untuk kita tampil sebagai pemenang ya. Kita mau lihat Tuhan Yesus. Kalau tadi Mark itu sang juara karena apa, anak-anak? Karena dia apa ya? Rendah hati, dia berdoa, dia tidak egois ya dalam doanya ya. Kita mau lihat Tuhan Yesus, anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kalau mau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa ya, kalau dia mau ya, Bapa lalukan cawan ini, Bapa bebaskan saya dari cambukan, Bapa bebaskan saya dari dihukum salib. Bisa Tuhan Yesus berdoa begitu anak-anak. Tapi Tuhan Yesus mau seturut dengan kehendak Bapaknya di surga. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa kita ya. Kita mau lihat peristiwa di Getsemani ya. Bu Utami akan bacakan di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Nah ya, Matius 26 ayat yang ke-39. Begini bunyi firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, jangan seperti yang aku kehendaki Tuhan, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mengapa Tuhan Yesus berdoa demikian anak-anak ya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Cawan itu gambaran apa? Cawan itu gambaran kesalahan manusia, dosa-dosa kita, kejahatan kita, umat manusia pada waktu itu yang kejahatannya memuncak. Tidak bisa dihapus dengan apapun, apalagi dibelikan sabun yang paling mahal, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa adalah darah, yaitu apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus sampai gemetar ya waktu itu berdoa ya, Tuhan kalau sekiranya lalukan cawan ini, maksudnya lalukan penderitaan ini, saya tidak usah menderita, kan bisa Tuhan ya. Tuhan Yesus maunya begitu ya.
Kan bisa saya tidak usah menderita, saya ini anakmu Raja, tetapi kenapa saya harus menderita? Untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Tapi Tuhan Yesus bertindak demikian anak-anak ya. Tuhan Yesus dikatakan, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, jangan seperti yang ku ingini, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Bapa itu menghendaki Tuhan Yesus menjadi korban, ya, menjadi penebus dosa bagi setiap kesalahan umat manusia, termasuk kita. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus lebih dari sang juara. Tuhan Yesus lebih dari pemenang, ya, karena Dia berdoa sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Kita mau belajar, ya. Pagi hari ini kita mau belajar berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, ya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa di dalam kita. Pasti apa yang dikehendaki Bapa itu baik di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita dicelakakan anak-anak, ya. Tidak mungkin kita dibuat buruk, tetapi sesuai waktunya Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya kita menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Itu ya. Pagi hari ini firman Tuhan sampai di situ. Doa itu bernilai positif, ya. Bernilai positif bagi diri kita, juga bagi orang lain, ya. Senjata yang ampuh adalah berdoa. Nah, tidak karena segala sesuatu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Namun kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti Bu Utami ingatkan, sebelum melakukan pekerjaan kegiatan, sebelum mengerjakan PTS, kalian berdoa dahulu kepada Tuhan Yesus. Mohon hikmat supaya Tuhan menyertai kalian, ya. Sebelum Bu Utami akhiri dalam doa, ada pertanyaan anak-anak, ya. Pertanyaan pertama untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Apa yang diminta Max dari tadi, ya, dalam apa yang diminta oleh Max dalam doanya kepada Tuhan. Nah, itu untuk kelas kecil. Lalu pertanyaan untuk kelas besar. Apa inti doa Yesus di Taman Getsemani? Apa intinya doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa di Taman Getsemani? Ya, itu anak-anak, firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita semua, ya, mau tetap setia dalam doa kita kepada Tuhan, ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama-sama, ya. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Nyata kasih-Mu di dalam kami tiap-tiap hari, pemeliharaan, perlindungan sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, baik kami, guru-guru maupun anak-anak sekalian dan orang tua yang ada. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Engkau menyatakan kasih-Mu pada kami. Terima kasih, ajar kami melalui firman pagi hari ini untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Engkau, sesuai dengan apa yang Engkau mau, sehingga itu boleh Tuhan menguatkan kami di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat segala apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bersyukur buat waktu yang ada, buat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, berkati kami semua dalam masa mengikuti PTS ini. Tuhan berikan hikmat kepada setiap anak-anak. Tuhan berikan hikmat juga kepada guru-guru yang mengoreksi hasil dari anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.